kalian wahai para ulama? Kemana kalian wahai para habaib? Ketika beliau di penjara, kalian melempem, kalian jadi lembut, kalian jadi belok kepada orang-orang yang zalim. Saya akan cari kalian satu persatu, bahkan saya habisi kalian, wapak kalian mengkhianati Habib Rizik, bahkan saya habisi dan bahkan saya musnahkan saudara-saudara. Dia berteriak-teriak seperti kesurupan. Saya tidak tahu. Mungkin sudah lama tidak berceramah di panggung begitu. Begitu dikasih panggung, dikasih mic, teriak-teriak seperti kesurupan. Saya heran ya. Esensi dari dakwahnya jadi hilang. Katanya ini peringatan Maulid Nabi. Tapi yang disampaikan begitu keras, kasar, dan banyak kata-kata yang tidak pantas. Apakah kita perlu khawatir dengan kehadirannya? Tentu saja sih, walaupun kita juga tidak perlu takut. Bahar adalah tipe ulama perusak Islam. Kalau dibiarkan, dia akan gunakan Islam sebagai sumber malapetaka. Dia akan membuat lawannya ketakutan dan memilih menghindar darinya. Karena itu, kita harus terus menjaga agar dia tidak kembali menjadi ulama yang menyebarkan kerusakan di muka bumi. Dia mengancam akan membantai satu persatu siapapun musuh dari Rizik Syihab. Karena dianggap bahwa Rizik Syihab itu datang ke Indonesia itu atas permintaan umat. Pada saat Rizik Syihab di penjara, kok umatnya diam saja, dia marah. Akan membantai, akan melawan. Kata-katanya tidak pantas untuk seorang ulama. Akhirnya memang saya berkesimpulan memang dia memang belum pantas dikatakan ulama. Wajib menghormati Habibnya. Tapi ingat, persoalan isi ceramahnya tidak wajib kita untuk mentaatinya. Terungkap orang-orang ini yang bakal dihabisi Habib Bahar. Ana habisi satu-satu. Habib Bahar bin Ali bin Smith menyebut bakal menghabisi orang-orang yang mengkhianati Habib Rizik Syihab. Siapa sebenarnya yang dimaksud? Menurut HBS Habib Bahar bin Smith, kepada saya adalah seperti ini. Itu adalah ceramah HBS untuk memperingatkan Habib-Habib, kiai dan ulama, serta umat Islam yang hadir di acara itu, kata pengacara Habib Rizik Aziz Yanuar. Karena HBS melihat banyak Habib-Habib dan kiai, serta umat yang datang ke airport untuk menjemput ketika HRS tiba di Indonesia, bahkan meminta HRS untuk pulang ke tanah air dahulu. Tapi hanya diam ketika di HRS dizolimi dan dipenjara, dan sedikit yang datang. Setiap sidang HRS kasus Petamburan dan lain-lain. Padahal kan yang mengundang pulang HRS datang ke Indonesia adalah para Habib-Habib, kiai, dan umat. Tapi kenapa setelah beliau dipenjara kok diam saja? Tidak ada pembelaannya, lanjutnya. Orang-orang itulah menurut Aziz yang disebut Habib Bahar telah berkhianat dan melontarkan teguran kepada mereka. Jadi HBS sedang menegur orang-orang kita sendiri, jamaah kita sendiri. HBS menegur para pencinta-pencinta HRS dan HBS. Karena bagi HBS yang paling mahal itu kesetiaan dan yang paling dibenci adalah pengkhianatan, kata Aziz. Sebagaimana Jenderal Sudirman berkata, setiap satu peluru untuk musuh dan 9 peluru untuk pengkhianatan. Maksud pengkhianatan HBS adalah para pecinta HRS atau yang mengaku cinta kepada HRS. Siapapun mereka, tetapi mereka diam saja ketika HRS dizolimi, imbuhnya. Aziz menuturkan bahwa pernyataan itu ditujukan untuk di kalangan mereka. Maka, jika ada orang yang merasa tersinggung dengan pernyataan Habib Bahar, maka mereka termasuk orang yang mengkhianati Habib Rizik. Jadi kalau ada yang merasa tersinggung dengan ucapan HBS, ya berarti dia merasa betul mengkhianati HRS. Karena peringatan dari HBS itu kan untuk internal kita para pecinta HRS, ucapnya. Aziz juga menyebut Habib Rizik mengetahui kalau Habib Bahar membelanya. HRS tahu banyak sangat umat dan tokoh termasuk HBS yang membela dan bersedia berkorban apapun untuk beliau, ujarnya. Sebelumnya beredar di media sosial potongan video yang memperlihatkan Habib Bahar berceramah dengan membahas orang yang berkhianat dengan Habib Rizik. Habib Bahar juga menyatakan akan menghabisi orang yang mengkhianati Habib Rizik. Oleh karena itu saya sampaikan, ente orang,
Saya nggak bahas pemerintah, ente orang para habib, para kiai, para ulama, siapapun ente. Mau ente anaknya wali, mau ente anaknya ulama, ente mengkhianati Habib Rizik, bakal ana habisi satu-satu, kata Habib Bahar dalam ceramah itu seperti dilihat Detik.com. Allahu Akbar, sorak peserta. Pegiat media sosial Husnul Khotimah menanggapi ceramah Bahar bin Smith yang ingin menghabisi orang-orang yang mengkhianati pendiri Front Pembela Islam Rizik Syihab. Ia bertanya apakah yang dimaksud Bahar bin Smith adalah Ketua Umum Partai Gerindra dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Pasalnya, Husnul Khotimah menilai bahwa pengkhianatan itu adalah mereka yang mengundang Rizik kembali ke tanah air. Tapi ketika Rizik dipenjara, mereka diam. Maaf, ini maksudnya Pak Prabowo, kata Husnul Khotimah melalui akun Twitter pribadinya pada Jumat. Emang Bahar berani sama Prabowo? Dan maaf, Divisi Humas Polri, apa ini bukan ancaman kepada Menhan RI Pak Prabowo? Tambahnya, sebelumnya ramai dibicarakan soal video Bahar bin Smith yang berceramah dengan nada-nada marah. Ia mengatakan akan menghabisi orang-orang, mulai dari Habib hingga ulama, yang mengkhianati Rizik Syihab. Dalam video itu, Bahar bin Smith menyinggung soal 16 laskar FPI yang mati ditembak polisi saat menjalankan tugas mereka mengawal Rizik Syihab. Bahar bin Smith mempertanyakan kemana para ulama Islam dan para pemukanya ketika hal tersebut terjadi. Kemana kalian ketika 6 pengawal, 6 santri beliau, 6 murid beliau terbunuh, dibantai? Kemana kalian wahai umat Islam? Kemana kalian para ulama? Kemana kalian para habib ketika beliau dipenjara? Kalian melempem, kalian jadi lembut, kalian jadi belok kepada orang-orang yang zalim, ujar Bahar bin Smith. Saya bakal cari kalian satu persatu, bakal saya habisi kalian. Berapapun kalian mengkhianati Habib Rizik bakal saya habisi dan bakal saya musnahkan, sambungnya. Usai terbebas dari penjara, nama Bahar bin Smith seketika menjadi sorotan lantaran ceramahnya yang viral di media sosial. Bagaimana tidak, dalam satu-satu ceramahnya pasca bebas, dengan mengerikan ia mengancam untuk menghabisi alias membantai para pengkhianat Rizik Syihab satu persatu. Dalam video yang beredar, Bahar tampak menggunakan baju koko dan peci berwarna putih. Selain itu, ia juga terlihat turun didampingi oleh Ekas Ketua FPI Sabri Lubis. Selain itu, ia juga terlihat turun didampingi oleh Ekas Ketum FPI Sabri Lubis. Nah, ceramah keras itu pun banyak ditanggapi oleh pihak-pihak tertentu. Salah satunya seorang aktivis NU, yakni Muhammad Guntur Romli. Guntur Romli mengaku heran dengan ceramah Bahar Smith yang terkesan justru mengundang kebencian publik. Ini katanya ceramah di acara Maulid Nabi, kok isinya kemarahan, kebencian, dan provokasi, kata Guntur Romli. Ia juga mengatakan bahwa ceramah tersebut tentu termasuk pada perusakan bangsa karena berpotensi menebar permusuhan dan lain sebagainya. Selain merusak keutuhan bangsa, ini mencemari keluhuran agama, enaknya diapain? Tak lama usai mengomentari aksi Bahar Smith, cuitan Guntur Romli pun langsung ramai diserbu netizen. Banyak pihak yang langsung sepakat dengan apa yang disampaikan Guntur Romli, seperti yang dikatakan salah satu netizen dengan akun Maulana Adi Kusuma. Yang lebih aneh lagi, kenapa dari pihak panitia lebih memilih mengundang model pembicara kayak begini? Atau mungkin dari panitia sengaja memfasilitasi, harus diusut tuntas. Jangan sampai radikalisme bergerak dengan leluasa. Pegiat media sosial Denny Siregar menanggapi berita yang mengatakan bahwa Habib Bahar bin Smith alias Habib Bakar akan menghabisi ulama yang mengkhianati mantan imam besar Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab. Dalam hal ini, Denny Siregar menyindir Habib Bahar dengan mengatakan pada saat Habib Bahar masuk penjara dan para pengikutnya diam semua. Kemudian, Denny Siregar juga mengibaratkan pendukung Habib Bahar yang diam, seperti hewan curut yang kebanjiran. Hal tersebut disampaikan Denny Siregar melalui cuitan di akun Twitter pribadinya @DennySiregar7 pada Jumat 26 November 2021. Lebih lanjut, Denny Siregar juga mengatakan bahwa mereka berbicara keras sebesar gajah, tetapi nyalinya sekecil kecoa. Oi Bahar megaloman, bilang tuh ke pendukung ente, wong ente masuk penjara aja mereka diam. Kayak curut kebanjiran, kewaras segede gajah, nyali sekecil kecoa, kata Denny Siregar. Untuk diketahui, pasca keluar dari penjara, Habib Bahar melontarkan ancaman kepada para ulama dan ustadz yang menurutnya telah mengkhianati Habib Rizik Syihab.